Kere, Fachri Hamzah, Anies dan Ridwan Kamil tidak punya uang untuk maju Pilpres 2024. Kita doakan dapat tiket gratis ya. Suka tidak suka, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil harus mengantongi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden 20%. Ini tentu harus mulai dipikirkan oleh keduanya jika mimpi politik mereka menjadi kandidat capres itu akan terrealisasi. Karenanya ke depan, selain momentum politik, selain gimmick yang selalu diciptakan di berbagai tempat, mencari dukungan politik jauh lebih realistis dari partai politik bagi Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Karena apapun judulnya, partai politik saat ini sepertinya masih wait and see. Politikus Partai Gelora Fachri Hamzah menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak memiliki uang untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Meskipun Anies dan Ridwan Kamil kerap menempati tokoh dengan elektabilitas tinggi, tentu saja harus dibarengi dengan modal lain, baik itu dana ataupun dukungan. Karena itu lewat akun Twitter pribadinya, Fachri Hamzah mendoakan agar keduanya meskipun tidak punya uang, bisa mendapatkan tiket gratis pada 2024 mendatang. Pernyataan Fachri Hamzah tersebut sebagai respon dari pemberitaan adu penalti antara Anies dan Ridwan Kamil di Jakarta International Stadium. Keduanya tertangkap kamera akrab saat berkompetisi adu penalti, di mana hal itu terungkap dari video unggahan Anies ataupun RK di Instagram keduanya. Kebersamaan kedua pemimpin provinsi itu pun langsung dikaitkan dengan ajang pemilihan presiden 2024. Terkait dengan itu, menurut pengamat politik dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Hendry Satrio, itu tidak bisa memberikan jawaban pasti apakah keduanya bakal duet atau tidak. Namun, dari momen adu penalti ini, Hendry menilai keduanya siap menjadi pasangan sepakte di ajang Pilpres nanti. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan Anies dan RK bakal maju sendiri-sendiri. Termasuk juga survei-survei sekarang yang suka-suka mereka aja membuat hasil survei untuk menaikkan elektabilitas Anies ataupun RK. Tapi saya juga tidak yakin adakah yang mau mendanai Anies atau RK dalam maju Pilpres di 2024 mendatang. Belum lagi kualitas Anies Baswedan sendiri yang dalam memimpin DKI Jakarta yang jauh dari kata layak. Seperti diketahui, DPR, pemerintah bersama penyelenggara pemilu telah menyepakati jika tanggal 14 Februari 2024 nanti bertepatan dengan tanggal Hari Kasih Sayang alias Valentine, juga adalah harinya pemungutan suara bagi seluruh rakyat Indonesia alias Pesta Rakyat. Pemilihan tanggal yang tepat menurut saya, di mana di situ menggambarkan agar di hari pemungutan suara, rakyat mengingat dan melaksanakan bahwa hari itu adalah hari kasih sayang. Memilih dengan hati, bukan emosi. Memilih calon dengan menggunakan akal sehat, bukan karena faktor money politik, termakan janji-janji manis paslon, atau bahkan termakan rayuan atau untayan tata kata yang mempesona dan membuai dengan janji-janji palsu seperti yang pernah dijanjikan oleh seorang paslon yang kini duduk manis di Balai Kota DKI Jakarta. Sementara itu, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kans munculnya duet Anies dan RK pada Pilpres 2024 sangatlah kecil. Penyebabnya, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat itu sama-sama bukan orang partai, sehingga minim peluang bagi partai politik manapun untuk mencalonkan keduanya sekaligus dalam paket Capres-Cawapres. Dia berkata, partai politik pastinya rasional. Bagi partai, Anies yang elektabilitasnya hanya 12% atau RK yang cuma 6% dianggap sama saja dengan ketua umum mereka yang saat ini elektabilitasnya baru sekitar 2 atau 3%. Daripada dukung calon non-parpol yang tak kuat-kuat amat, mending usung ketum mereka. Itu logika partai secara umum. Saya sih melihatnya ada 3 pesan komunikasi yang coba disampaikan ya. Yang pertama, ini adalah keakraban 2 kepala daerah yang memang banyak irisan daerahnya. Jadi kan sebagai Gubernur Jakarta, Mas Anies, dan Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat, pasti akan sering berhubungan dan berkomunikasi serta bekerja sama. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, wajar kalau kemudian keduanya diartikan untuk menjajaki kemesraan hingga 2024. Karena pun menurut hasil survei Kedai Kopi, mereka berdua merupakan calon presiden potensial posisi ketiga Anies Baswedan dan posisi keempat Ridwan Kamil. Dalam logika partai politik, menyerahkan kursi Capres sekaligus Cawapres kepada Anies dan Ridwan Kamil sama saja menyerahkan kursi kepada orang lain.
Itu pun tanpa jaminan menang yang memadai karena elektabilitas kedua gubernur itu belum menjanjikan, sekalipun mereka bertandem dalam kontestasi. Dia berkata, kalau elektabilitas calon non-partai masih di bawah 20%, apalagi di bawah 10%, bagi partai itu konyol dukung orang lain. Mending ketum mereka saja yang diusung, toh sama-sama gelap gulita soal pasar politiknya. Logika ini tercermin dalam situasi politik saat ini, di mana baik Anies ataupun Kang Emil sama-sama masih belum panen dukungan partai sebagai tiket untuk ikut kontestasi pada Pilpres 2024. Partai-partai politik saat ini terlihat masih berupaya menggenjot elektabilitas ketua umum mereka masing-masing. Sebut saja Golkar dengan Erlangga Hartarto, PKB dengan Muhaimin Iskandar, ataupun Gerindra dengan Prabowo Subianto. Adi menambahkan, wajarlah partai masih melihat situasi kecuali elektabilitas mereka Anies ataupun RK sudah di atas 20%. Jadi, bagaimana menurut jurnalister?